Sesuai janji kami kemarin, minggu ini kita bahas sampai klan versus klan selesai. Namun supaya tidak terjadi plot hole, maka sebelum masuk ke sana, masih ada side stories lain yang harus diceritakan lebih dulu, yaitu origin story dari Lucia Rogier. Karena pada dasarnya, inti pertarungan antara Grieving Soul melawan Hidden Curse adalah agenda rebutan kekuatan magus terbesar di ibu kota. Yang pertama adalah Lucia Rogier, dan yang kedua sudah jelas adalah rebutan Party Starlight. Cerita ini nanti akan diulang saat bahas Party Starlight. Tapi intinya, tujuan dari Rosemary adalah untuk dapat merekrut party magus terkuat di ibu kota negara Zebruddia, yaitu Party Starlight. Namun siapa sangka Starlight justru malah memilih untuk bergabung ke dalam klan First Step. Hingga gara-gara itu, perang besar di antara mereka berdua pun jadi tidak bisa dihindarkan lagi. Tapi itu masih jauh ke depan. Sekarang kita bahas pelan-pelan dulu, berdasarkan urutan tahun dan kronologi, supaya tidak ada plot hole dan juga supaya tidak lompat-lompat terlalu jauh. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke dalam topik pembahasan utamanya. Di dunia yang menjunjung tinggi kekuatan sihir, menjadi seorang magus adalah anugerah yang langka. Kebanyakan manusia hidup tanpa kemampuan magis, dan hanya segelintir yang mampu mengendalikan mana. Di antara segelintir itu, keluarga Rogier dikenal sebagai keluarga magus yang sederhana. Mereka bukan bangsawan, bukan pula penyihir besar yang menorehkan sejarah, namun setiap generasi Rogier selalu mewarisi bakat. Kapasitas mana mereka biasa saja, tidak berbeda jauh dari manusia lainnya. Tetapi, tersembunyi di dalam darah mereka ada satu hal yang lebih berharga dari sekadar kekuatan mentah. Potensi untuk berkembang menjadi hebat, asalkan bertemu dengan guru yang tepat. Lucia lahir dari pasangan terakhir keluarga Rogier. Kedua orang tuanya hidup sebagai petualang, mengembara dari satu wilayah ke wilayah lain demi mencari relik dan pengalaman. Kehidupan mereka keras, penuh risiko, namun juga membanggakan. Hingga pada suatu hari, sebuah tragedi menutup riwayat itu. Kabar kematian mereka datang dengan cepat, meninggalkan Lucia yang saat itu baru berusia 8 tahun. Ada yang mengatakan mereka tewas disergap monster di luar perbatasan, ada juga yang menyebut kutukan relik menjadi penyebabnya. Apapun yang benar, satu hal pasti, garis keluarga Rogier nyaris terputus. Di tengah kesedihan itu, tangan yang menolong datang dari keluarga jauh mereka. Andre, kerabat sederhana yang hidup sebagai manusia biasa tanpa darah magus. Orang tua Cray Andre memutuskan untuk mengadopsi Lucia, memberi rumah dan nama baru baginya, Lucia Andre. Bersama keluarga angkatnya, Lucia tumbuh seperti anak normal lain. Namun, bayangan darah Rogier tak bisa hilang begitu saja. Seiring waktu, mana dalam dirinya tetap aktif, meski tampak biasa. Seringkali ia menemukan bahwa sihir sederhana seperti api kecil atau aliran air bisa ia lakukan lebih mudah daripada orang lain. Itu bukan kekuatan luar biasa, tapi potensi yang menunggu untuk dipoles. Kehidupan barunya berjalan damai, dan Cray selalu hadir sebagai sosok pelindung sekaligus penghibur. Namun, seiring bertambahnya usia, Lucia menyadari sesuatu yang berbeda di dalam hatinya. Perasaannya kepada Cray tak lagi sekadar saudara angkat. Itu membuatnya bingung sekaligus takut, terlebih karena mereka berada di bawah nama keluarga yang sama. Akhirnya, ketika menginjak usia 14 tahun, Lucia membuat keputusan besar. Ia kembali kepada nama aslinya, meninggalkan nama Andre, dan menghidupkan kembali warisan yang nyaris hilang. Lucia Rogier. Sejak hari itu, ia tak lagi sekadar anak adopsi, tetapi pewaris keluarga magus yang diyakini menyimpan potensi besar. Potensi yang kelak bisa melebihi siapapun, asalkan ia bertemu dengan guru yang tepat. Oke, kita kembali lagi ke cerita awalnya. Sejak usia 8 tahun setelah kehilangan kedua orang tuanya, Lucia mulai menunjukkan ketertarikan yang dalam pada sihir. Ada sesuatu dalam caranya memusatkan mana, alami, halus, dan penuh rasa ingin tahu, yang membuat Cray, saudara angkatnya yang hanya setahun lebih tua, langsung menyadari potensi besar dalam diri gadis itu. Cray sendiri bukan seorang magus berbakat, namun ia punya sesuatu yang unik, imajinasi tanpa batas.
Ia suka membaca novel fantasi, mendengar cerita rakyat, dan bahkan berkhayal tentang dunia-dunia yang tidak pernah ada. Dari situlah lahir sebuah ide, menulis sebuah buku sihir khusus untuk Lucia. Buku itu bukanlah teks kaku seperti milik akademi resmi, melainkan kumpulan imajinasi yang dibalut dengan instruksi praktis. Inspirasi datang dari novel fantasi, kisah rakyat kuno, dan khayalan pribadinya. Di dalamnya, Cray menuliskan panduan sederhana, menyalakan api dari percikan kecil, menciptakan kilatan petir di ujung jari, membentuk butir air yang bisa mengapung di udara, hingga menggerakkan hembusan angin dengan tarikan napas. Lucia membaca buku itu dengan penuh semangat. Meskipun gaya penulisan Cray lebih mirip dongeng daripada teori formal, isi buku itu justru menjadi fondasi penting bagi perkembangannya. Ia mempraktikkan setiap instruksi, lalu menambahkan sentuhan pribadinya. Percikan api pertamanya berhasil menyala saat usianya baru 8 tahun. Setahun kemudian, ia sudah mampu menggabungkan aliran air dan hembusan angin menjadi kabut tipis yang bisa menyelimuti halaman rumah. Bakat luar biasa yang diwarisi dari garis keturunan Rogier berpadu dengan metode unik Cray. Hasilnya, Lucia berkembang jauh melampaui anak-anak seusianya. Ia tidak hanya belajar bagaimana menggunakan sihir, tapi juga mengapa sihir bisa bermakna sebagai sahabat, pelindung, dan kekuatan untuk memahami dunia. Buku itu kemudian dikenal oleh mereka berdua sebagai buku pertama. Bagi Cray, mungkin hanya kumpulan catatan aneh yang lahir dari imajinasi. Namun bagi Lucia, buku itu adalah harta yang tak ternilai, bukti nyata bahwa ada seseorang yang percaya padanya. Bahkan ketika dunia luar mungkin meremehkannya hanya karena ia manusia biasa. Lucia sering mengulang-ulang halaman yang penuh coretan imajinatif Cray, bahkan setelah berhasil menguasai sihir-sihir dasar. Bagi orang lain, mungkin itu hanyalah catatan aneh dua anak muda dengan terlalu banyak waktu luang. Tetapi bagi Lucia, itu adalah harta paling berharga. Bukti bahwa ada seseorang yang percaya pada potensinya sejak awal. Sejak saat itu, meski dunia luar meremehkan manusia biasa dan menganggap noble spirit sebagai penguasa alami sihir, Lucia tumbuh dengan keyakinan berbeda, bahwa siapapun bisa menjadi hebat, asalkan ada seseorang yang mau percaya dan membimbing. Pada usia 15 tahun, hidup Lucia memasuki babak baru. Selama bertahun-tahun sebelumnya, ia ditempa langsung oleh Cray, saudara angkat sekaligus gurunya. Mereka berdua bahkan telah menjalani tahun pertama sebagai hunter, menyelesaikan misi-misi kecil yang mempertempat tubuh, sihir, dan mental Lucia. Namun, Cray menyadari satu hal penting. Ada batas yang tidak bisa ia lampaui. Ia bukanlah magus sejati, hanya seorang hunter yang menyalin pengetahuan dari buku, novel, bahkan khayalannya sendiri. Selama ini, ia berhasil membimbing Lucia hingga tumbuh pesat. Tetapi semakin kuat Lucia menjadi, semakin jelas keterbatasannya. Para guru sihir di desa lama mereka pun bukanlah pilihan. Mereka hanyalah magus sederhana dengan kemampuan terbatas. Awalnya, Cray sempat berharap salah satu dari mereka bisa menjadi pembimbing tetap bagi Lucia. Namun, setelah melihat betapa cepat Lucia menguasai ilmu mereka, jelas bahwa tidak ada lagi yang bisa ia pelajari di desa itu. Karena itu, Cray mengambil keputusan besar, mendaftarkan Lucia ke Akademi Sihir Zebrudia, sekolah sihir nomor 1 di kerajaan, tempat para bakat terbaik dan darah murni noble spirit ditempa. Keputusan itu bukan hanya soal pendidikan. Bagi Cray, ini adalah taruhan masa depan. Hari pertama di akademi terasa asing bagi Lucia. Bangunan megah dengan menara berlapis kristal itu dipenuhi murid berbakat dari seluruh penjuru negeri. Namun, kebanggaan itu segera pudar, digantikan kenyataan pahit. Ia hanyalah manusia di tengah kerumunan noble spirit yang mananya meluap-luap. Cibiran segera menyambutnya. Manusia? Apa dia tersesat ke sini? Lucu juga kalau dia bisa bertahan seminggu. Lucia hanya menggenggam erat buku sihir Cray, satu-satunya harta yang membuatnya tetap tenang. Ia tahu, meskipun ejekan menyakitkan, keputusannya melangkah ke sini adalah demi masa depan yang lebih besar. Hari-hari di akademi segera berubah menjadi ujian mental. Walau ia sudah ditempa sebagai hunter pemula,
Perbandingan kapasitas mana membuat Lucia selalu terlihat kecil di mata murid lain. Namun, hasil dari latihan keras bersama Cray mulai menunjukkan keunggulannya. Ia mampu mengendalikan api kecil dengan stabil, menyalurkan aliran air yang presisi, dan bahkan menahan hembusan angin dengan kekuatan yang mengejutkan para pengajar. Kemampuannya berkembang pesat, meski mananya tidak sebesar Noble Spirit. Cray yang tinggal jauh di luar akademi tidak pernah lepas tangan. Diam-diam ia terus menuliskan catatan tambahan dalam buku pertama. Cara bertahan dalam duel panjang, metode pemulihan ketika mana habis, hingga trik untuk mengatasi lawan yang lebih kuat dengan taktik cerdik. Catatan itu selalu sampai ke tangan Lucia, kadang diselipkan dalam surat, kadang dikirim saat mereka bertemu setelah misi Hunter. Buku itu menjadi simbol pengikat antara mereka. Setiap kali hatinya runtuh karena penghinaan, tulisan Cray seolah mengingatkannya, "Kamu tidak sendiri." Namun, kejeniusannya juga memicu bahaya. Sebagian Noble Spirit mulai melihatnya sebagai ancaman. Dari sekadar cibiran, mereka beralih menantangnya dalam duel diam-diam di lorong-lorong akademi atau arena latihan yang sepi. Lucia tidak pernah mencari masalah, tetapi ia juga tidak lagi mundur. Ia menjawab setiap tantangan dengan kemampuan mengejutkan, membuat banyak orang terpaksa mengakui gadis manusia ini memiliki cahaya yang tak bisa diremehkan. 1 bulan berlalu sejak Lucia resmi masuk Akademi Sihir Zebrudia. Ia mulai terbiasa dengan ritme belajar yang padat, namun ejekan dari para Noble Spirit tidak pernah berhenti. Mereka masih menganggap manusia hanyalah penyusup di tempat yang dikhususkan bagi keturunan spirit. Di antara para Noble Spirit itu, nama Chris Argent muncul sebagai sosok paling sering mengusik Lucia. Chris adalah murid jenius, arogan, dan terang-terangan menganggap manusia tak lebih dari pengganggu. Namun, Chris tidak sendirian. Ia selalu berada di bawah naungan mentornya, Lapis Fulgor, seorang Noble Spirit senior dari party eksklusif Holy Thunder of Starlight. Lapis bukan murid akademi, melainkan wali sekaligus pengajar tamu yang kadang datang untuk memberi kuliah sihir tingkat lanjut. Kehadirannya membuat status Chris semakin tinggi, dan tekanan terhadap Lucia semakin berat. Suatu sore, di arena latihan terbuka, Chris menantang Lucia di depan banyak murid. "Hari ini kita buktikan, manusia tidak layak berdiri sejajar dengan Noble Spirit." Lapis berdiri di sisi arena, tidak turun tangan langsung, namun matanya tajam memperhatikan duel. Banyak murid berbisik, pertandingan ini bukan hanya ujian bagi Lucia, tetapi juga kesempatan Chris untuk membuktikan dirinya di hadapan sang mentor. Pertarungan pun dimulai. Chris memanggil pusaran angin, mengubahnya menjadi bilah-bilah tajam yang meluncur cepat. Hembusan anginnya mendorong lawan mundur, menyulitkan siapapun untuk berdiri stabil di arena. Namun Lucia tidak goyah. Ia mengangkat tangan, memadatkan air menjadi perisai tipis untuk menahan bilah angin, lalu mengalirkan sihir es kecil yang menyambar balik, memaksa Chris menjaga jarak. Ketika Chris menekan dengan serangan bertubi-tubi, Lucia justru menanggapi dengan kendali udara sederhana, menekan arah angin hingga ritme Chris terganggu. Lapis yang menyaksikan dari sisi arena sempat mengernyit. Ia bisa melihat dengan jelas, meski teknik Lucia sederhana, kontrol mananya luar biasa presisi, setara dengan latihan bertahun-tahun yang mustahil bagi manusia seumurnya. Puncak duel terjadi ketika Chris mencoba menjebak Lucia dalam pusaran angin berbentuk kurungan. Bukannya terperangkap, Lucia justru menyalurkan sihir es tingkah lanjut, buah eksperimen dari buku Cray, yaitu penggabungan unsur air dan angin untuk menekan pusaran itu ke tanah. Angin buyar dan Chris terdorong mundur oleh pantulan kekuatan tersebut. Sorak-sorai murid yang tadinya mengejek berubah menjadi keheningan. Di hadapan mereka, seorang manusia bukan hanya bertahan, tapi mampu menandingi murid terbaik Noble Spirit. Pertandingan dihentikan oleh instruktur sebelum ada luka serius. Chris nampak sangat kagum. Dari awalnya menantang, justru malah menjadikan Lucia sebagai idola. Sejak duel itu, reputasi Lucia berubah drastis. Ia tidak lagi hanya anak manusia yang tersesat di akademi, melainkan dikenal luas sebagai penyihir manusia paling jenius di dunia.
Gosip tentang dirinya menyebar dari ruang kelas hingga keluar akademi. Banyak murid penasaran bagaimana seorang manusia bisa tumbuh begitu cepat, bagaimana ia berlatih hingga sanggup menandingi Noble Spirit. Bahkan beberapa instruktur senior diam-diam mulai memperhatikannya lebih serius. Bagi mereka, Lucia bukan sekadar murid berbakat, tetapi sebuah fenomena yang bisa mengubah pandangan dunia sihir. Dan di kejauhan, Lapis Fulgor menatap Lucia dengan pandangan sulit ditebak. Entah kekaguman, entah ancaman. Yang jelas, ia mulai melihat Lucia bukan sekadar anak manusia biasa. Karena faktanya, pada hanya selang 1 bulan saja, jumlah kapasitas mana Lucia sudah jauh melampaui para bangsa Noble Spirit pada umumnya. Setahun berlalu sejak konflik besar di Akademi Zebruddia. Lucia Rogier kini bukan sekadar murid jenius, ia adalah hunter aktif yang tumbuh bersama kakak angkatnya, Cray Andre. Dari hunter level 1, keduanya naik dengan kecepatan luar biasa, hingga dalam waktu singkat mencapai hunter level 5. Di usia 16 tahun, nama Lucia sudah menyebar luas sebagai penyihir muda berbakat yang menakutkan. Cray, meski setahun lebih tua, tetap setia mendampinginya, bukan sebagai bayangan, melainkan sebagai penyeimbang, strategi, keberanian, dan nalar yang menjaga Lucia agar tidak terhanyut dalam sorotan dunia. Pada periode inilah Cray menulis buku sihir keduanya untuk Lucia. Berbeda dari buku pertama yang penuh fantasi sederhana, buku kedua jauh lebih eksperimental. Ia mencampur pengalaman lapangan sebagai hunter dengan khayalan liar yang tak pernah diajarkan di akademi. Di dalamnya lahir jurus-jurus aneh namun brilian. 1. Frog Spell Non-Lethal. Salah satu sihir paling absurd namun efektif yang pernah Cray tulis. Lucia bisa mengubah manusia menjadi seekor katak. Namun eksperimen pertama berakhir kocak. Bukannya menjadi katak mungil, korban berubah menjadi kodok besar berbintik. Cray dengan wajah serius tapi penuh canda mengoreksi Lucia bahwa ia salah memahami frog dengan toad. Karena itu, Lucia memodifikasi rumus sihirnya, mengatur ulang pola lingkaran mana agar transmutasi lebih halus. Walaupun terkesan main-main, sihir ini genuine dan kompleks. Ia bekerja dengan cara mengikat inti mana target, lalu mengompresinya ke bentuk kehidupan sederhana tanpa membunuh. Efeknya non-lethal, tapi sangat memalukan bagi korban. Bahkan hunter berlevel tinggi pun enggan diremehkan dengan berubah menjadi amfibi di depan publik. 2. Fly Spell Non-Lethal. Terinspirasi dari dongeng penyihir kuno yang selalu digambarkan terbang dengan sapu, Cray menuliskan mantra terbang menggunakan sapu rumah biasa. Masalahnya, ia tidak tahu bahwa sapu terbang di cerita rakyat sebenarnya adalah relik kuno, bukan benda biasa. Lucia mencoba mantranya dan hasilnya mengejutkan. Ia benar-benar bisa melayang di udara dengan sapu kayu biasa. Bagi dunia sihir, ini hampir mustahil. Fly Spell adalah salah satu sihir ortodoks paling sulit sepanjang sejarah. Hanya segelintir Noble Spirit atau Archmagus yang pernah menguasainya. Namun, berkat panduan penuh imajinasi dari Cray, Lucia menembus batas ortodoks. Dengan kontrol mana presisi, ia mengalirkan energi ke sapu, menciptakan arus gaya angkat buatan. Walau awalnya kaku dan sering hampir jatuh, latihan rutin membuatnya bisa bermanuver lincah di udara, bahkan terbang setara dengan relik kelas tinggi. 3. Tyrant Authority Spell, Lethal and Non-Lethal. Ini adalah karya terbesar Cray di buku kedua, juga yang paling berbahaya. Tyrant Authority adalah sihir gravitasi luas yang menciptakan tekanan tak kasat mata di sekitar area target. Dengan sekali aktivasi, ia bisa menekan sekelompok lawan sekaligus, menghancurkan formasi, bahkan menahan pergerakan hunter level tinggi tanpa harus menyentuh mereka. Lucia memberi nama lain, Aspiration Authority, karena efeknya seperti menarik jiwa lawan ke tanah. Uniknya, sihir ini fleksibel, mode non-lethal, cukup menekan lawan ke tanah, melumpuhkan mereka tanpa cedera fatal. Mode lethal meningkatkan gravitasi secara ekstrim, menghancurkan tubuh dan tulang lawan. Saat pertama kali diuji, sihir ini membuat satu arena latihan hancur lebur. Akademi menyadari, Lucia, seorang manusia, telah memegang senjata
setara noble spirit kelas atas. 4. Ninpo, Kuton, Shinobi's Miracle nomor 5. Kalau frog spell absurd, maka Kuton adalah puncak kreativitas ngawur Cry. Ia menuliskan mantra yang memungkinkan Lucia terbang menggunakan layang-layang raksasa, persis seperti adegan dalam komik ninja yang ia baca semasa kecil. Awalnya, Lucia mengira Cry sudah kehabisan ide. Namun, setelah dicoba, ternyata layang-layang itu bisa benar-benar terangkat. Bukan hanya karena angin biasa, tetapi karena arus mana yang menopangnya. Dengan mengatur arah angin dan keseimbangan tali, Lucia bisa melayang bebas di langit. Meski terlihat konyol, kecepatan manuver sihir ini menyaingi fly spell. Kuuton bahkan lebih unggul dalam taktik perang gerilya, karena lawan sulit memprediksi arah terbangnya. Lucia sendiri sering menggerutu, tapi dalam hati ia kagum. Di balik semua keanehan, setiap sihir yang ditulis Cry punya satu kesamaan, berguna dalam situasi nyata. Meskipun tampak nyeleneh, setiap mantra memiliki keunggulannya sendiri. Lucia mempelajarinya dengan serius, menjadikannya kombinasi unik antara gaya akademi dan kreativitas Andre. Bagi Lucia, buku ini bukan sekadar panduan, tapi simbol ikatan tak tergantikan antara dirinya dan Cry. Namun, semakin mereka naik level, semakin banyak pula mata yang menatap mereka. Bangsawan, noble spirit, hingga pihak gereja. Dunia mulai bertanya, apa rahasia manusia bernama Lucia Roger ini? Nah, sebenarnya pada poin ini ada info tambahan, yaitu soal rahasia Lucia berlatih sihir dan meningkatkan kapasitas mana dengan cara ujian 1000 cobaan dari Cry, yaitu dengan cara dipaksa ngecas semua relik dari Cry tanpa berhenti setiap hari. Tapi penjelasan itu kita bahas pada video Starlight saja, karena lebih menarik jika dijelaskan dari sudut pandang para noble spirit. Sementara itu di sisi lain, ketika semua orang penasaran dengan rahasia kekuatan dari Lucia, maka Cry pun juga merasakan hal yang sama. Sebuah rasa penasaran lain tumbuh di hati Cry. Selama ini ia hanya mendengar cerita tentang para mentor hebat yang membentuk rekan-rekan seperjuangannya. Sebenarnya, seperti apa guru-guru mereka itu? Pertanyaan itu terus bergema di pikirannya. Hingga akhirnya pada suatu hari, Cry mengambil keputusan. Ia akan pergi melihat sendiri, atau dengan kata lain, tepat pada episode berikutnya, Cry akan pergi sekolah teman-temannya dan membuat sebuah salah paham brutal.